Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara lagi tentang terapi toto punggung yang mengenai penyakit non medis. Kami sendiri pernah mengalami namanya penyakit non medis terapi. Adalah salah satu pasien, dia sakit, tidak, dia agak mengamuk, seperti dipanggil ustaznya untuk rukyah. Pada waktu itu macet di Cendrawasih sana. Setelah diterapi, alhamdulillah kami itu hari dipanggil masuk terapi. Bagaimana ini? Karena ini tidak, agak mau malam di terapi. Setelah terapi tidak sampai 15 menit diam, 20 menit dia sadar. Kenapa saya? Jadi itu juga terapi pengguna harus disertai juga dengan bacakan surat Al-Fatihah, surat yang lainnya, surat Al-Ikhlas. Ya, itu harus disertai dengan tutup punggung tadi. Alhamdulillah keluar penyakitnya. Jadi terapi tutup punggung ini banyak membuktikan, maupun penyakit medis maupun non medis selalu kita jadi, tapi orangnya tadi yakin kepada Allah. Karena penyakit di muka bumi ini Allah menurunkan penyakit dan Allah juga menurunkan penawarnya. Jadi kalau tidak ikhlas, jangan harap untuk sembuh. Karena betul-betul itu orang sakit banyak tidak ikhlas, banyak. Kenapa tidak ikhlas? Ya tadi dari dulunya mungkin kebiasaan malas bersedekah. Itu utamanya juga itu. Jadi kalau insya Allah kalau rajin bersedekah maupun tubuhnya sakit tapi rohaninya akan sehat insya Allah. Kenapa? Karena beda kalau walaupun di pasar, tapi ya inilah yang kita menjadi tradisi. Karena kalau memang orang kebiasaan seket, maka tetap seket. Jadi itulah salah satu penyakit, ujian terbesar itu. Kalau hidup di dunia seket, jangankan teman, setan pun yang tidak suka, namanya orang seket. Jadi justru setan suka itu orang yang boros. Justru kalau di dalam kitab Al-Quran itu, orang yang disukai sama Allah itu orang sudah yang suka bersedekah. Jadi tidak ada salahnya kita berbagi, bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kalau tidak bisa kita bermanfaat, ya berhenti hidup. Karena kalau tidak bisa bermanfaat di muka bumi ini, ya tinggal saja parompai, tidak ada harapan. Tinggal mengadu domba orang, itu ya masalah, itu penyakit. Ya tunggu saja, karena walaupun dia sholat 5 waktu, tapi dia selalu mengadu domba orang, ya tunggu saja. Nama itu penyakit. Jadi ini penyakit rohani, teman-teman. Ya dimanapun berada, ya akan share video ini supaya bermanfaat. Karena kalau kita mengadu domba orang, ya pasti itulah orang munafik. Tidak ada penyakit di atasnya. Karena betul-betul orang munafik itu bahkan tidak boleh disolati sama sekali. Jadi tidak, itu orang-orang yang selalu mengadu domba orang, ya bisa saja sama-sama kita sujud ya. Jadi maka ada salah satu kata orang bijak, ya orang sholat itu ya cenderung lebih baik, tapi tidak menjamin orang lebih baik. Jadi artinya orang sholat itu semua bisa lebih baik, bisa jadi baik, dan tapi tidak menjamin orang menjadi lebih baik. Tidak menjamin orang munafik tidak ada di situ, pasti ada. Orang munafik bisa saja mengaji, bisa saja bisa saja dia bersedekah kalau ada yang lihat, bisa saja sholat malam kalau ada temannya. Jadi intinya kalau pintar menyebut kesalahan orang untuk mengadu domba, di situ adalah ciri-cirinya, tinggalkan secepatnya. Walaupun dia pintar cara hama, apa saja, itulah. Jadi intinya kalau sama orang seperti ini, dia ada efeknya seperti penjual parfum. Kami di penjual parfum, kalau ada teman-teman
sama saya ini menjual. Ya minimal dia coba-coba, pasti dia bau parfum juga. Begitu pula orang munafik, pasti juga lama-lama kita juga jadi munafik kalau sama terus. Minimal jangan putuskan 100% sama, ya minimal hindari orang-orang seperti itu. Ya orang semua bisa bicara, tapi membuktikannya itu kalau orang munafik itu pintar sekali mengadopsi cerita. Pokoknya mah bagus, yang tidak bisa diakali, dia akali supaya kita percaya. Kebohongan yang satu ditutup kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua untuk berbicara yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua. Kebohongan yang ketiga pasti bicara keempat kalinya untuk membohongi bicara yang ketiga, kebohongan yang ketiga. Jadi tidak perlu kita percaya orang seperti itu, harus kita hindari. Kalau dia mengarah untuk mengadu domba, hindari cepat. Karena itu membuat kita sakit. Bahkan, jangankan bisa menyebabkan stroke. Ya, nanti penyakit non medis menyebabkan orang stroke. Ya, nanti kita bicara untuk video selanjutnya. Karena waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.